teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya, Bos. Hari ini siapa yang piket ya? Bila, Bu. Bila, ada lagi selain Bila? Saya, Bu. Beri pos dulu dong buat teman yang ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, berarti lengkap ya. Iya, Bu. Sudah siap belajar? Sudah. Tepuk konsentrasi. Kita tepuk semangat dulu yuk. Ya, Bu. Ayo berdiri semuanya yuk. Pada tahu? Belum. Belum. Kalau ibu bilang tepuk semangat, nanti kalian jawabnya tepuk semangat. Se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Siap? Siap. Tepuk semangat. Se. Sudah siap belajar ya semuanya? Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud zat benda. Pernah dengar anak-anak ibu? Pernah, Bu, tapi belum tahu. Oke. Pernah melihat es batu yang cair kalau kalian keluarin dari kulkas? Pernah, Bu. Pernah. Pernah tuh. Pernah lihat ayah atau ibu memasak air? Pernah. Oke. Nah, sebetulnya perubahan wujud zat itu sangat banyak di sekitar kita. Contohnya, kalau kita pagi-pagi bangun, terus kalau kita punya tanaman, waktu kita pegang daunnya pasti basah nggak sih? Iya, Bu. Itu dinamakan mengembun. Oh. Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Perubahan wujud zat benda merupakan sesuatu hal yang merubah bentuk dari satu fisik zat ke fisik yang lainnya. Contohnya seperti yang ibu katakan, itu ada yang namanya es batu. Es batu itu perubahan yang diawali dari bentuk cair ke padat yang disebut dengan membeku. Nah, kemudian yang kedua itu tadi setelah membeku, apabila kita keluarkan es batunya, maka dia akan mencair. Kenapa ya bisa mencair? Ada yang bisa jawab? Karena terkena angin, Bu. Bisa. Itu kurang tepat ya. Jadi kenapa sih bisa berubah? Karena adanya perubahan suhu. Misalnya, kalau kita dari kulkas itu kan suhunya rendah, kemudian kita taruh di suhu ruang, maka dia akan mencair karena suhu ruang itu lebih tinggi dibandingkan suhu dari kulkas. Oke. Nah, di sini ibu akan memberikan kalian contoh tiramisu. Bisa ya?
kok lama-lama dia hilang ya? Iya, Bu. Tapi pernah kalian mencium bau kamar mandi kalian? Wangi. Nah, itu merupakan sebuah bentuk perubahannya yang disebut dengan menyublim. Nah, kemudian kalau dari gas ke padat itu dikatakan mengkristal. Contohnya gimana, Bu? Ada nggak kulkasnya yang bagian freezer itu seperti ada salju? Ada, Bu. Ada? Di TikTok. Pernah lihat tapi? Pernah. Nah, itu merupakan bentuk perubahan dari gas ke padat. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Kemudian di sini kita ambil dari yang cair dengan gas. Yang pertama, cair ke gas disebut menguap. Tadi Ibu sudah katakan. Ada yang ingat? Contohnya memasak air. Nah, kemudian kalau dari gas ke cair itu bahasa ilmiahnya adalah mengembun. Contohnya pagi hari saat kita keluar rumah, baik itu kita ketemu kaca, kemudian barang-barang di sekitar yang terkena angin di pagi hari atau terkena gas di pagi hari, maka dia akan menjadi air. Itu disebut mengembun. Oke. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Selanjutnya kita bakal seru-seruan. Sebentar ya. Sini kita akan mempelajari materi ini menggunakan studi kasus atau case study. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa perlengkapan sederhana yang bisa membantu kita untuk memahami apa itu perubahan wujud zat benda. Oke. Wah, apa tuh, Bu? Ya. Nanti kalau tidak terlihat bisa maju ke depan. Cuman sebelumnya Ibu akan bagikan kalian menjadi 2 kelompok. Oke? Nah, Ibu bagi sebelah sini kelompok 1, yang sebelah sini kelompok 2. Oke, Bu. Sebelumnya Ibu langsung bagikan LKPD yang harus kalian amati ya per kelompok. Nah, di sini mohon diamati ya, karena nantinya kalian akan menganalisis apa sih yang terjadi, bagaimana sih perubahan itu bisa terjadi. Di sini Ibu sudah punya es batu. Ibu udah punya es batu. Kemudian Ibu juga udah punya lilir. Dan di sini ada air panas. Boleh maju ke depan untuk saling mengamati dari dekat. Nah, di sini apa ya? Nah, kita lihat di sini Ibu udah punya lilin. Oke. Dan di sini ada air panas. Pertama kita amati dulu air panas yang Ibu siapkan. Kalian lihat? Padamu, padamu. Bentar ya. Awas, Bu, api. Ya, ini tidak boleh ditiru ya. Harus dapat pengawasan dari orang tua. Masih padamu. Sungguhnya panjang sekali ya. YouTube Repri, Ibu. Oke. Nah, lihat. Ini Ibu sudah menyiapkan air panas. Bentar. Kita tuangkan lagi. Wih, ada asap. Betul. Itu merupakan suatu hal Muap. menguap. Nanti bisa kalian catat ya di LKPD yang sudah Ibu kasih untuk mengamati. Bisa dilihat.
Bisa. Kemudian kita amati es batu ini. Apakah dia punya dua wujud di sini? Iya, Bu. Ya, Bu. Ada yang beku dan cair, Bu. Nah, perubahan apa ya itu? Mencair. Nanti kalian tuliskan faktor apa sih yang berubah dari padat ke cair. Kemudian ini. Apakah ini sama? Apa yang terjadi pada lilin ini? Meleleh. Pertama dia meleleh karena suhu yang tinggi, betul, yang panas. Kemudian saat ibu teteskan lelehannya ke piring, maka dia langsung membeku, betul. Berarti dari cair ke padat karena ada perubahan suhu. Oke, apakah sudah mengerti dan bisa dipahami? Mengerti, Bu. Apakah sudah bisa dibawa ke teman-teman kelompok untuk berdiskusi? Bisa. Oke, Ini silakan. pegang nggak? Tidak. Panas ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih ya. Ya, Bu. Oke, nah tadi teman-temannya sebagai perwakilan sudah melihat nih apa sih yang terjadi pada wujud zat apabila adanya perubahan dari suhu ataupun perubahan-perubahan yang terjadi karena volumenya, ukurannya dan sebagainya. Sekarang ibu kasih waktu kepada kalian selama 10 menit untuk mengerjakan dan mengamati FKPD yang sudah ibu bagikan per kelompok. Di situ sudah terdapat beberapa gambar yang mana kalian harus bisa menganalisis dan menyatakan bentuk apa sih yang terjadi terhadap gambar tersebut. Apakah bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan ya. Sudah, Bu. Sudah. Kita tunggu dulu ya kelompok Kelompok dua sebelumnya. sudah. Sudah. Oke. Makasih. Makasih. Nah, anak-anak semuanya sudah mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Kemudian karena waktu kita tidak banyak lagi, mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Tapi sebelum itu ibu ingin menggali lebih lanjut pemahaman kalian karena tujuan dari kita pelajaran ini adalah ibu berharap kalian bisa memahami apa sih perubahan wujud zat dan apa aja sih perubahan wujud zat yang terjadi di sekitar kita. Nah, untuk itu ibu pengen bertanya, jadi kalau saat kita meletakkan air ke dalam freezer, kemudian dia berubah wujudnya menjadi keras, itu namanya apa ya? Kalau kita memasak air, terus airnya habis, Muat.
berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas sudah berdoa. Baiklah, kita cukupkan hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas segala antusias kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan suasana hati yang baik. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.